Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita masih dalam bab makna atau tafsir daripada kalimat la ilaha illallah. Pada dalil yang keenam, Asy-Syaikh menyebutkan ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada kaitannya atau ada hubungan tentang makna daripada kalimat la ilaha illallah. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ada sebagian dari manusia yang menjadikan selain Allah itu tandingan, menjadikan selain Allah itu sebagai penolong. Dan lebih dari itu mereka mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafillah, disinilah letak kesyirikan mereka, yaitu menyamakan kecintaan mereka dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang menjadikan atau berkonsekuensi kepada ketundukan dan kepatuhan ini adalah kecintaan yang berupa ibadah. Jadi al-mahabbah itu merupakan bentuk ibadah yang mana dikatakan ibadah kalau dia berkonsekuensi kepada ketundukan dan kepatuhan. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini termasuk bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ikhwani wa akhwati azanillahu ayyakum, perkara mahabbah atau perkara kecintaan itu merupakan perkara yang sangat agung dan besar. Dan kita lihat banyak di kalangan manusia salah dalam hal ini. Ada seorang yang dianggap sebagai seorang wali, kemudian dia mencintainya, berdoa kepadanya, minta tolong kepadanya, bahkan mencintainya lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwillah, ini adalah merupakan kesyirikan yang terjadi di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam sebuah ayatnya, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Allah menceritakan kondisi orang-orang yang dulu ketika di dunia menyekutukan Allah, ketika di akhirat mereka mengatakan, "Demi Allah, in kunna dahulu kami lafi dhalalim mubin." Sungguh dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana itu? "Id nusawwikum birabbil alamin." Tatkala kami menyamakan engkau dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan menyamakan di sini bukan menyamakan dalam masalah penciptaan. Mereka masih meyakini bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan dalam masalah pembagian rizki, karena mereka juga masih meyakini hal yang mutlak bahwasanya yang mengatur semua rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka menyamakan kecintaan tadi, kecintaan kepada sekutu-sekutu tadi dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk sebuah kesyirikan. Maka dari hal ini ada ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dia mensyirikkan Allah dalam masalah mahabbah, mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, maka ini hanya sebatas ucapan saja yang tidak ada maknanya sama sekali. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, min jihatin anna haula'il ladzina sawau mahabbatallah bimahabbati ghairihi, dari sisi mereka orang-orang yang mereka menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah, addahumullahu musyrikin. Allah anggap mereka sebagai orang-orang musyrik. Ja'ilina lahu andada, yang mana mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Bahkan lebih lanjut, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan dalam masail beliau, dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, sekutu-sekutu tadi, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Maka hal ini pun juga menunjukkan bahwasanya mereka juga mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tapi lebih lanjut beliau mengatakan walam yudkhilhum fil Islam.
kecintaan seperti ini tidak menjadikan mereka masuk dalam keislaman, karena mereka menyamakan kecintaan kepada Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah. Maka bagaimana pula kondisi orang yang mencintai sesembahan tadi, mencintai tandingan-tandingan tadi lebih daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa biman lam yuhib illa nid wahdah. Dan bagaimana pula keadaannya orang-orang yang mencintai sesembahan tadi, tandingan tadi ya, tidak ada yang dia cintai kecuali tandingan-tandingan ini tadi, walam yuhibballah, dan tidak mencintai Allah sama sekali. Maka ini termasuk kesyirikan yang sangat nyata. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, semoga Allah melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.